Titik, tuntaskan inti topik kita. Nggak hafal. Episode 1. Oke, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur. Entah itu soal masa lalu atau hal-hal yang mungkin mengganggu kita, ya privasi juga. Jadi karena sekarang tamunya itu Aku. ini bestie aku. Jadi yang harus menjawab pertanyaan pertama itu harus dia. Oke, siap. Yes, I'm ready. Oke. Pertanyaan pertama, part apa yang paling kamu suka Iya, dan tidak suka selama kamu tumbuh di ruang lingkup keluarga? Harus keluarga banget. Nah, iyalah. Jujur ya. Oke. Pertama dari part yang oke. Pertama dari part yang aku suka atau nggak suka dulu? Yang nggak suka dulu deh, kan nanti penutupnya suka. Oke. Semoga suka terus ya. Iya. Dari part yang paling aku nggak suka dulu. Pertama aku paling, mungkin nggak cuma aku ya, semua orang itu paling benci dikekang, apalagi tanpa alasan. Iya, betul. Tanpa alasan yang jelas maksudku, karena pasti setiap kekangan itu sebenarnya ada alasan, tapi kalau nggak disampaikan, kita sebagai anak itu kan, atau aku sebagai adik dari kakak-kakakku yang banyak itu, aku kan jadi bertanya-tanya sendiri, malah bikin overthinking. Dan itu yang paling aku nggak suka di keluarga. Aku nggak punya ruang, apalagi bahkan berargumen untuk beropini saja, mengutarakan pendapat saja, seakan-akan nggak ada ruang atau celah sedikit pun. Jadi kesannya kalau mau membela diri meskipun benar itu kesannya nanti membantah gitu ya. Iyalah, heeh. Apalagi aku bungsu dan aku punya banyak kakak ya. Jadi kerasa bapakku banyak gitu. Soalnya secara usia rentang waktunya emang jauh. Yang pertama itu aku nggak suka dikekang, apalagi tanpa alasan. Alasannya itu, oh, kamu nggak boleh ini, kenapa? Ya nggak boleh aja. Itu kan Itu kadang-kadang paling orang, nggak suka. apalagi orang tua, biasanya karena mereka mungkin tidak terlalu bisa menyampaikan dengan logis ke kita, Atau jadi hal yang dikhawatirkan gitu. itu kadang endingnya malah ya nggak boleh aja. Jadi please teman-teman, kita sebagai orang yang udah paham ya sama lingkungan, sama sekitar, jangan turunkan itu nanti ke adik-adik kita, keponakan, atau ke anak-anak kita nanti suatu saat, entah kapan. Intinya kalau mau ngelarang atau ngasih anjuran, aturan, buatlah alasan selogis mungkin supaya kita itu bisa menerima, gak cuman menerima larangannya toh gitu. Itu biar mindsetnya itu tumbuh, nggak stuck di situ. Apa lagi? Yang paling disukai, Yang paling disuka apa tadi deh? Aku mungkin overthinking ya, sering overthinking sama keluarga. Jadi kalau ditanya spesifik apa yang paling disuka dan paling nggak suka sama keluarga, kadang nyaris hampir mau bilang nggak ada yang aku suka dari keluarga. tapi kan nggak mungkin. Tapi nggak mungkin, ya benar. Karena gimana pun rumah itu adalah vibes yang ini Malah- benar-benar aku lah gitu. Malah saat kamu nyaman di luar, mungkin di kota rantau nanti, pasti ada perasaan untuk pengen pulang. benar. Keheningan di rumah itu bikin damai gitu kan. Oh iya ada, aku ingat. Yang paling aku suka itu karena ya sama keluarga gak terlalu ngomong, cuma sebutuhnya, apalagi sama kakak-kakak aku itu karena memang rentang usianya jauh jadi agak segan. Nah yang Urusannya beda juga. urusannya beda. beda. Jokesnya pasti juga beda juga. Jadi yang aku suka dari keadaan ini tuh ruang privasi aku. Aku lebih enak sendiri ternyata karena didesain begitu di keluarga. Aku enak ngerasa punya ruang privasi banyak di rumah. Aku enak ngapa-ngapain sendiri dan lain sebagainya. Terus juga karena aku punya banyak kakak, aku juga banyak uang jajannya. Oh, sebenarnya mungkin itu juga sih. Tapi itu emang tanggung jawab mereka loh. Benar. Udah. Oke. Baik, Hal yang paling aku suka, yang mana dulu nih? yang disuka. Suka dulu. Yang balik paling kanan. aku suka itu ya mungkin bisa jadi kebalikan dari dia ya. Karena di keluarga aku itu dari aku kecil aku selalu terlibat dalam rencana apapun. Meskipun cuma kayak mau renovasi kamar misalnya. Nah, itu kan kalau teman-teman yang lain kadang-kadang ada yang apa kata bapak gitu apa kan. kata Sedangkan bapak. aku enggak. Dari kecil aku udah terlibat rencana-rencana untuk hal-hal yang mungkin sepele atau bahkan lebih besar kayak renovasi rumah. Itu aku rencananya aku tahu dari awal, emang dari sebelum direnovasi aku emang udah dikasih tahu dulu rencananya. Terus
aku bebas mengutarakan pendapat. Jadi kebalikan dari ini. Iya benar. Karena Kebalikan banget. iya, Tapi kenapa kita berteman ya? karena mungkin saling melengkapi. Gak cocok banget latar belakangnya. Karena mungkin sudah lebih dewasa untuk mengatur aku yang bungsu ini. Jadi apapun yang aku katakan itu mereka dengerin dulu baik-baik. Terus ketika aku berpendapat, mereka itu berusaha untuk menjawab. Jadi sebenarnya agak sedikit berdebat, tapi mereka itu tidak menilai aku pembantah gitu. Jadi aku suka part itu di keluarga aku karena semua unek-unek yang aku ingin utarakan Gak hampir perlu disimpan. semuanya ya tersampaikan. Nah, untuk part yang Nggak disuka. nggak aku suka itu sebenarnya mungkin cuma itu sih. Kalau tadi kamu kan hampir nggak kelihatan yang paling kamu suka. Karena suzon. Iya, terlanjur semua yang buruk-buruk kan memang nempel. Benar. Kenangan buruk pasti lebih nempel Ya. daripada kenangan itu. Tapi di keluarga aku itu rata-rata ya, entah bokap atau nyokap itu paling nggak bisa jauh ya. Semua orang, ya aku tahu semua orang tua itu Pasti pasti, sayang sama anak. iya pasti sayang, dan kalau jauh pasti nggak rela gitu. Tapi kan ada yang memberi peluang ke anaknya untuk berproses di luar, biar mungkin nggak jadi penakut dan lain-lain. Mungkin secara tidak langsung mereka itu sebenarnya tidak mengutarakan bahwa mereka itu takut jauh. Tapi ketika aku ingin anggaplah jauh, kayak merantau atau ikut kursus pas liburan, itu mereka itu kayak ada aja alasan kayak nggak ada uang lah, padahal aku udah bilang aku ada uang loh, tapi mereka pasti serba alasan untuk jauh. Dan aku menyimpulkan kalau mereka itu sebenarnya saking takutnya kangen mungkin ya, dan itu yang bikin aku nggak suka. Next, pertanyaan kedua, sebutkan 1 atau 2 kata yang bikin kamu khawatir dan kamu ingin memperjuangkan itu. Aku nih, Ya, 1 atau 2 kata. 2 kata toh. S2 sejauh ini yang paling spesifik ya kan. Kalau kita ditanya kekhawatiran, apalagi kita yang udah pasca sarjana kan ya, itu pasti kita udah banyak yang dikhawatirkan, terutama tentang nanti di masa depan kita jadi apa ya, nanti jodoh kita kayak apa ya, pengertian enggak gitu kan. Kalau udah punya anak, punya mertua, gimana sih menghadapi mertua, gimana sih nanti kita cara menyikapi dan mendidik anak dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau yang paling spesifik, yang paling deket sekarang gitu ya, yang paling aku khawatirkan itu sebenarnya S2 sih, magister. Sekalipun sebenarnya aku akan berangkat dalam beberapa hari ke depan ini. Karena itu masuk cita-cita tahap pertama kamu kan? Iya benar, Cita-cita paling deket. cita-cita yang paling deket. Soalnya kemarin bahkan saat perizinan mau S2 aja susahnya tak baik tahu kan. Iya, balik ke pertanyaan yang pertama itu kan. Susahnya minta ampun buat membangun kepercayaan dengan keluarga, sekalipun banyak orang itu di luar keluarga itu udah percaya ya sama aku gitu. Kalau ngekernya tanpa alasan kayak kita kurang kepercayaan aja ya. Iya benar. Kalau orang lain aja bisa percaya sama aku, entah itu guru atau kerabat yang lain, kenapa keluarga sendiri enggak gitu kan? Malah keluarga yang paling susah untuk diyakinkan. Iya benar. Padahal orang lain udah banyak yang yakin, udah bukti-bukti, padahal aku udah. nggak neko-neko gitu kan. Iya. Jadi yang dikhawatirkan paling dekat sejauh ini adalah S2. Karena apa? Ya entah secara finansial, nanti secara emosional, ataupun bagaimana dengan relasi nanti di S2 gitu. Itu sih. Oke, aku yang paling dikhawatirkan itu ya jauh sih sebenarnya, masa depan. Itu karena untuk cari pengalaman aku tuh tidak terlalu banyak untuk kesempatan itu, karena takut. Soalnya kamu podcast sama diri kamu sendiri di kepala. Iya sih sebenarnya, iya. Tapi karena orang tua dari dulu emang udah nggak bisa jauh, secara tidak langsung Iya, pemikiran aku benar. ikut mereka. Jadi lama-lama aku nggak bisa jauh juga. Itu yang paling aku khawatirkan sebenarnya, bukan masa depannya, tapi pengalaman untuk dibawa ke masa depan. Jadi aku tuh kayaknya pengalaman kurang dari teman-teman Sewajarnya. aku, kurang banget. Jadi aku khawatir dan aku ingin memperjuangkan pengalaman-pengalaman yang Pengalaman belum apa sih kalau lebih spesifik? kayak organisasi. Terus aku paling pengen banget ya
ada di lingkungan yang nggak kenal aku sama sekali. Betul. Dan aku ingin banyak berinteraksi dengan teman-teman baru gitu, di tempat baru gitu. Ya karena tempat baru itu kan masih serba bertanya-tanya, jadi lebih mudah diterima. Karena Iya. nggak tahu latar belakang kita Terus kayak apa. aku juga pengen menghadapi hal-hal Atau kan merasakan. belum pernah aku lewati di rumah gitu kan. Kayak tiba-tiba nggak ada uang, terus nggak ada temen untuk dipinjamin. Kita kan belajar untuk dewasa, untuk cari solusi itu gitu kan. Ada hal-hal mendadak yang nanti itu cukup menyenangkan gitu. Kalau di rumah kan serba gampang kan. Apalagi dia anak mama. Mungkin ini ya juga yang apa dah ngebentuk aku, tekanan-tekanan dari keluarga, ternyata aku bisa mengarahkannya ke arah yang lebih positif. Kalau stres itu diarahkan ke eustress gitu. Iya. Karena ada banyak ya, ada beberapa tekanan yang seakan-akan aku tuh nangis dulu, tapi bentar kan, nggak lama-lama ya kan ya. Malah kalau cerita kamu yang Langsung. dendamnya lama. Iya. Aku mah enggak, Langsung kalau dia cerita ya nangis dulu, nangis. Tiba-tiba solusinya langsung dapat dan itu baik kalau aku ya. Padahal cuma sedikit, mungkin nggak nyampe seberapa, tapi aku tuh dendamnya lama. Sebenarnya bukan dendam sih, ya dendam. jadi dendam ya. Apalagi aku orangnya suka cut off, misal dari pertemanan, kalau emang udah gak enak aku langsung nyuruh dia, udah kamu cut off aja. Tapi dia, udahlah kan udah selesai. Positive vibes. Iya, aku yang gregetan gitu, karena ujung-ujungnya dari semua kejadian pasti berulang. Kadang karakter dasar manusia itu kan nggak bisa diubah ya. Jadi aku nyaranin untuk dia cut off aja dari orang itu, tapi dia memaafkan dan akhirnya kejadian yang sama terulang. Karena Tapi yang berdamai dengan diri sendiri emang dia Tapi orangnya aku kan selalu nggak- bisa menyelesaikan masalah sama diri sendiri terutama. Iya, kalau Aku aku nggak gampang stres itu kan nah, orangnya. kalau ada masalah sering pengen klarifikasi langsung ke orangnya. Kalau dia itu ngalah gitu. Tapi aku ngalahnya tuh sambil lalu klarifikasi sama diri sendiri, dan itu yang membuat mental aku kuat. Oke, next ya. Pertanyaan terakhir. Iya, terakhir. Aku nggak harus banyak mengeluarkan aib. Di antara banyaknya pepatah yang menginspirasi kamu, apakah ada satu kalimat yang selalu otomatis terbersit di saat kamu ingin mengambil suatu keputusan? Ini semacam quote ya. Ya bisa jadi. Ada beberapa quote yang relate sama prinsip aku ya. Tapi aku paling suka punyanya Mbak Nana. Ini bukan yang paling suka sih. Iya, yang paling- tiba-tiba muncul pas kamu gini Oh gitu. iya bener. Kalau suka banyak ya. Kalau Aku suka banyak, aku juga banyak. Kalau aku sih punyanya Mbak Nana sih ya, punya Najwa Shihab yang gini, segala sesuatu yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Oke. Itu yang paling selalu tiba-tiba muncul di kepala kalau lagi mau apa-apa. Soalnya mungkin ini efek dari aku sering dianggap remeh gitu kan ya. Sebenarnya ini dari pertanyaan 1 sampai 3 nyambung semua ya. Iya dong. Bahkan gini, di keluarga aku tuh oke, aku berprestasi nggak ada apresiasi. Gitu kan juga. Sedangkan aku yang prestasinya dikit-dikit malah Iya. Aku ada prestasi, ada ini, ada itu, mereka biasa aja. sebenarnya mungkin mereka karena individual tidak bisa mengekspresikan kebanggaan Benar sih. mereka ke kamu, tapi bukan berarti mereka nggak bangga kan. Iya benar. Tapi ya emang quote itu paling selalu ada ya di kepala. Soalnya aku emang paling greget, entah misal mau S2, aku tuh perjuangannya mau totalitas dulu. Aku nggak suka hidup biasa-biasa aja. Bahkan skripsian kemarin, yang lain pilih misal kualitatif, aku maunya kuantitatif eksperimen. Kalau Suka aku tantangan banget ya. karena aku pengen nyoba part Sulit yang tersulit, hal yang sulit bagi mayoritas di kalangan itu, misal aku pengen nyobain, aku mampu nggak gitu. Aku sih ya dari banyaknya quote yang aku suka, dan pasti hampir tiap hari ada quote yang nambah kan Iya banyak. ke memori kita, ke kehidupan kita, tapi yang selalu terbersit itu satu, now or never, pepatah lama. Soalnya dia emang susah. Suka nunda-nunda. Jadi inspirasinya dari itu. Misal mau nyuci aja nih, tapi masih ada besok. Enggak.
now or never, pasti gitu. Kita aja sih. Dah. Kesimpulannya, lebih baik Sebenarnya semua kejadian itu berharga, yang buruk ataupun yang baik, benar. karena itu bagian dari proses kita dewasa. Cuma tinggal bagaimana kita menanggapi situasi itu, bagaimana kita bisa berdamai dengan hal-hal buruk yang menimpa di masa lalu gitu kan ya. Karena kalau berlarut-larut kapan dewasanya gitu kan. Terus pas kita ketemu sama orang lain atau punya anak nanti atau punya suami, kita malah menyalurkan Trauma atau sakit hati itu. iya. Ya gitu aja sih dari aku. Sama. Paling tidak kalau mau apa-apa kasih alasan yang jelas lah Bu, Pak. Masa main larang-larang aja, aku nggak suka. Habis kesimpulannya sama sih, sama punya baik ya. Bye. Lanjut di episode selanjutnya. Bye. Segitu dulu, ngomongin apa lagi ya?